Kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo masih bergulir. Penyidik Polda Metro Jaya resmi melimpahkan berkas perkara terhadap 3 dari 8 tersangka ke Kejaksaan di tengah upaya restoratif justice yang ditempuh 2 tersangka lainnya. Kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo masih bergulir. Akhirnya, penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara 3 dari 8 tersangka tudingan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. T. Fauziah Tiasuma. Bahkan penyidik telah melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap ketiganya. Sementara 2 tersangka, Egy Sujana dan Damai Harilubis melakukan sowan ke rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan tertutup itu dikabarkan kedua tersangka sepakat berdamai melalui proses restoratif justice. Bang Egy itu kan nggak mau kata-kata minta maaf itu kan tidak mau. Biar dia ditembak dia tidak akan minta maaf. Oke. Nah, berarti kedua yang kami konfirmasi tidak ada permintaan maaf di sana saat itu. tidak ada. Jadi begitu kami dari ada sidang di Pekanbaru, Bang Egy, oke Bu Eli, nggak apa-apa kita ke Solo. Tapi 2 permintaan. Tidak minta maaf, tidak ada media. Oke. Setelah itu saya telepon penyidik, namanya Pak Rosadi. Ini kan boleh dong, dalam undang-undang boleh restoratif justice itu ada pendampingnya, boleh kepolisian, boleh kejaksaan. Berarti polisi mendampingi proses restoratif justice. Ya, tidak begitu, hanya mendampingi pertemuan. Oke, hanya mendampingi pertemuan. Jadi saya minta boleh nggak biar bisa kami aman di situ. Kami berangkatlah dari transit dari Riau. Setelah di situ saya pertama masuk 20 menit, 23 menit bersama Pak Jokowi, 4 mata. Kemudian baru masuk DHL, baru masuk Bang Egy. Begitu Bang Egy masuk, langsung Pak Bang Egy Sujana dipeluk. Dipeluk sama Pak Jokowi. Menurut saya kata maaf dengan berjabat tangan atau mengucapkan itu tidaklah penting. Yang penting mereka berdamai, ikhlas kedua belah pihak, gesturnya cuman luar biasa. Mereka understanding atau apa selama ini mereka akan menjalinkan silaturahmi. Boleh sambil ditujukan ke kamera berarti suratnya, ini Bu? bisa dibilang perdamaiannya secara implisit ya, tidak ada secara tidak lisan. ada bawa dokumen, tidak ada apa-apa di sana. Ini permohonan disetujui oleh pihak Pak Jokowi, ditandatangani oleh Pak Jokowi dan saya menandatangani. Di sana sudah ada nama Pak Egy Sujana dalam surat SP3 ya? Kuasa hukum Roy Suryo CS menegaskan keputusan Egy dan Damai tidak berpengaruh sedikit pun terhadap komitmen perjuangan Roy dan kawan-kawan. Itu tentu adalah haknya pelapor ya, untuk kemudian berdamai dengan terlapor. Dalam hal ini adalah Pak Jokowi berdamai dengan Bang ES dan kemudian DHL. Itu secara hukum kami hargai gitu. Tetapi bagi kami ini perlu dikritisi secara serius ya, SP3 ini. SP3 berdasarkan KUHP yang baru itu kan diatur dalam pasal 24. SP3 itu dasarnya bisa karena alat buktinya kurang, bisa karena mekanisme restoratif justice, bisa juga karena pencabutan aduan, bisa juga karena daluarsa penuntutan. Nah, saya pikir dalam konteks ini berarti penyidik menariknya kepada mekanisme restoratif justice. Nah, restoratif justice ini perlu kita kritisi dalam 2 aspek hukum ya, yaitu aspek hukum formil dan aspek hukum material. Di dalam KUHP yang baru ini, restoratif justice itu sudah diatur dengan sangat-sangat ketat dan sangat limitatif. Dahulu sebelum terbit KUHP yang baru, restoratif justice itu kan diatur dalam setiap tahapan penegakan hukum dengan aturan yang berbeda-beda. Di tingkat penyidikan diatur dengan Perpol, di tingkat penuntutan diatur dengan Perja atau Peraturan Jaksa Agung, kemudian juga ada aturan dari Mahkamah Agung. Nah, sekarang dengan KUHP yang baru, semua aturan itu kemudian dikodifikasi dalam satu KUHP yang baru yang kita sebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Pertanyaan kita secara formil dan material adalah, apakah mekanisme restoratif justice ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur KUHP atau belum? Dengan berjalannya proses hukum terhadap sejumlah tersangka dan dibukanya peluang penyelesaian melalui restoratif justice,
Publik ini menanti apakah langkah serupa juga akan diterapkan pada tersangka lain dalam kasus ini, atau proses hukum tetap berlanjut hingga persidangan. Tim TV One mengabarkan.